Sudah Pak ya? Sudah. Oke. Ya. Ya bisa dimulai ya Pak? Halo? Silakan Pak, dimulai aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya udah aman Pak Wahyu? Sudah Pak, sudah. Siap, silakan Pak, lanjut Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak. Alhamdulillah. Pada siang hari ini bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Semangat Pak. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di mapel saya PKKR kelas 3 ini ya, kelas 3 TKR 1 ini ya. Harapan 1 ini juga tidak hanya nomor tapi harus sebagai siswa-siswa istimewa. Langkah baiknya semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat. Berdoa dulu, mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas Bapak Mas Sony ya. Mas Sony silakan dipimpin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Mas Sony atas memimpin doanya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mungkin saya seperti biasa ya, kita mungkin ini sudah siang juga, supaya kita makin semangat, yel-yel, kita yel-yel dulu, seperti biasa. Ya, kalau kita nanti, saya bilang semangat pagi, nanti seperti biasa menjawab pagi-pagi luar biasa, tetap semangat, gitu ya, kayak biasanya ya. Bisa ya, semuanya ya? Pak. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi kita harus semangat dalam belajar. Ya, kalau kita belajar tidak semangat, sudah nanti ya akibatnya semuanya tidak masuk pembelajaran hari ini. Ya, harus semangat dan harus senang. Jadi nggak boleh ada yang susah. Ada yang susah? Mas Riono hari ini susah, ada masalah? Alhamdulillah, semangat Aman ya? terus, aman. Ya. Oke, kita lanjutkan belajar hari ini semuanya para anak-anak bapak yang saya banggakan, di awal kegiatan mungkin presensi ya. Ada yang nggak hadir atau nihil? Ketua kelasnya, ketua kelasnya Pak Puji, Mas Puji, ketua kelas. Hadir semua, hadir Pak. Hadir semua ya. Hadir semua Pak. Ya siap. Kalau begitu bisa kita mulai ya. Ya Pak. Nanti kalau ada yang nggak berangkat ketinggalan pembelajaran dia ya, tolong dikasih tahu yang sering nggak berangkat. Nah, mungkin saya jelaskan dulu di awal pembelajaran sebelum mulai nanti di pembelajaran IT ya. Di sini kita belajar mapel PKKR yang sebelumnya di kelas 2 juga sudah pernah ada, PKKR juga, mapelnya juga sama ya. Cuma bedanya di kelas 2 dulu kita hanya memelihara atau belajar tentang komponen ya. Untuk di kelas 3 ini kita harus sudah mampu mendiagnosis. Jadi nanti kita pelajari tentang bagaimana mendiagnosis kerusakan pada mapel, yaitu mendiagnosis sistem AC ya, di kelas 3 ini ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah, jadi saya harapkan nanti tinggal mencari masalah-masalahnya saja ya, tidak memperlama waktu pembelajaran, tidak mengulas ya. Mungkin sebelum pembelajaran di kelas 3 ini kita bahas, saya juga ingin mengulas dulu ya, apakah ada yang lupa di kelas 2. Mungkin saya ingin bertanya kepada beberapa siswa, yang pertama yaitu Mas Riono. Di sistem AC komponen apa kira-kira dulu yang masih diingat?
Suaranya tidak dengar, Mas Riono. Kompresor, Pak. Oh iya, bagus, kompresor. Kemudian selanjutnya Mas Nidianto, apalagi komponen di sistem AC? Evaporator, Pak. Oke, masih ingat ternyata ya. Nah, itulah komponen dari beberapa komponen. Nah, itu salah satu komponen yang ada di sistem AC. Lah, itu nanti kita harus tahu cara mengidentifikasi masalah-masalah pada komponen dan semuanya di sistem AC. Nah, mungkin saya share screen dulu sebentar. Sudah terlihat ya tampilannya ya? Sudah terlihat anak-anak? Pak. Ya, Pak. Untuk mengidentifikasi sistem AC ya. Di sini kalian harus tahu fungsinya dulu ya. Kelas 2 sudah saya jelaskan. Nah, ini kita ulas lagi, jangan sampai kalian lupa. Mungkin bisa dilihat ya ini ya. Nah, nanti silakan pelajari kembali supaya nanti ketika mendiagnosis kalian tidak salah. Jadi kita juga harus flashback yang pembelajaran di kelas 2 itu apa. Nanti di kelas 3 ini kita ulas lagi tapi lebih bertingkat ya, atau kita harus bisa mampu mendiagnosis. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, kira-kira kenapa kita kok harus belajar sistem AC sih? Mungkin di pengalamannya kalian PKL, ada yang pernah mengalaminya? Siapa? Mungkin salah satu? Adakah? Bisa berkomentar? Biar nyaman, Pak. Biar nyaman, apanya nih maksudnya? Ya, biar jelas itu. Biar Secara nyaman mengendarainya, Pak. Oh gitu. Penumpang. Oke, lebih umumnya apa maksudnya di sistem AC? Dia fungsinya kan di sini untuk pendingin ya, berarti nyaman di apanya? Biar adem, Pak. Gambar Oh, di biar suhunya, adem. Pak. Nah, suhunya ya. Jadi supaya tidak gerah atau sirkulasi udara di dalam biar nyaman ya nanti buat pengendara. Nah, itu intinya itu. Nah, jadi kalian nanti harus mampu mengidentifikasi. Nah, ya selanjutnya saya akan membagi kelompok dari beberapa, nanti kalian harus mengidentifikasi masalah ya, kemudian sampai memperbaikinya ya. Jadi harus kalian lakukan identifikasi dulu, setelah identifikasi masalahnya apa, kemudian setelah itu kalian perbaiki. Ya, logikanya baratnya orang bengkel ya. Jadi ada customer ini rusak ininya, contohnya AC-nya. Nah, ini stimulus sedikit ya, contoh ya, gambaran. AC-nya ini kok nggak dingin. Nah, ini nggak dingin apanya? Karena saklarnya atau apanya. Nah, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi seperti orang di bengkel ya, atau di tukang servis AC mobil. Tuh. Jadi tujuannya itu nanti pembelajaran kita. Kemudian setelah kita cari penyebabnya, ya, kemudian selanjutnya kalian harus perbaiki. Nah, itu tujuannya itu pada pembelajaran. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Jangan ngantuk ya. Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, siap. Mungkin saya pengen tahu sedikit dari beberapa kalian ya, siswa-siswa luar biasa ini. Salah satu identifikasi ya, kerusakan pada sistem AC itu apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa jawab dari kalian, siswa-siswa Bapak yang sangat-sangat hebat ini? Nggak dingin, Pak. Oke, Pak. Mas Tommy, tidak dingin. Nah, ini hal wajar, hal umumnya ya. Nah, ini identifikasi masalah secara umumnya. Nah, tidak dingin, ini pasti ya. Kalau AC itu kan tujuannya mendinginkan. Nah, secara umum berarti tidak dingin. Kemudian mungkin ada lagi yang lebih khusus lagi. Saya, Tidak Pak. dingin ini apa? Ya silakan Mas Teguh. Keluar air, Pak, dari ram-ramnya itu, Pak. Oh iya, itu juga masalah juga, keluar air ada. Dua masalah sudah ada. Kemudian ada lagi apa kira-kira?
Ada lagi mungkin yang lain? Mas Riono mungkin biar nggak ngantuk, silakan dijawab apa kira-kira. Nggak nyala sama sekali, Pak. Oh ya, itu juga Mati total, ya. Pak. Nah, nggak bisa ya, saklar blowernya nggak bisa, sehingga nggak bisa. Itu mungkin terjadi di listriknya ya, listrikannya nanti kita pelajari. Kemudian dari pertama tadi ya, sistem AC tidak dingin. Kira-kira apa? Ada yang menjawab? Mungkin dari teman yang lain, dari Mas Nidianto. Mas Nidianto, ada bisa jawab kenapa kok nggak dingin? Kira-kira apa di sistem AC itu? Freonnya habis, Pak. Oh, freonnya habis, bagus sekali ya. Sangat luar biasa jawabannya. Ya, freon kalau habis, ya, otomatis bisa mengakibatkan AC itu tidak dingin. Selanjutnya tadi yang dari Mas Teguh karena apa keluar air ya. Nah, kira-kira ada yang menjawab dari pertanyaan Mas Teguh? Yang lain? Mas Uji, Mas Uji? Ya, Pak. Gimana bisa menjawab? Kenapa kok bisa keluar air? Ya, biasanya netes air. Itu kenapa akibatnya? Apa masalahnya? Penyebabnya? Terlalu dingin, Pak. Oh ya, bagus sekali ya jawabannya, terlalu dingin. Nah, jadi di sini ada beberapa masalah. Tadi yang pertama masalah karena nggak dingin, yang ini netes air karena terlalu dingin. Nah, selanjutnya yaitu masalah yang ketiga tadi tidak hidup sama sekali. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Nah, ini lebih berarti ya rusak total ini ya. Udah nggak dingin, ya juga nggak terlalu dingin, tapi malah mati total. Ini juga nanti efeknya bikin kurang nyaman pengendara. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Sekringnya putus, Pak. Oke, ya ini dari kelistrikannya berarti ya, Mas ya. Nah, Iya, saya Pak. kira kalian siswa-siswa sangat luar biasa, mungkin sudah mampu mendiagnosis ya dari pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian tadi. Teman kalian sudah menyebutkan masalahnya apa, kemudian selanjutnya teman kalian juga sudah menjawab. Nah, dari 3 masalah tadi, nah, silakan nanti kalian identifikasi tadi sudah ketemu, kemudian masalahnya itu penyebabnya apa, nanti kalian cek lagi memang benar itu atau tidak ya. Kalau tidak mungkin apanya nanti silahkan. Nah, kelompoknya ya saya bagi 3 kelompok ya. Untuk ketuanya kelompok pertama yaitu Mas Riono, kelompok kedua Pak Teguh, kelompok 3 Mas Tommy ya. Tadi juga sudah menyebutkan masalah-masalahnya. Nanti masalahnya 3 itu apa aja? Yang pertama yaitu masalah tadi tidak dingin, yang kedua karena netes air, yang terakhir yaitu tidak hidup sama sekali. Nah, tadi juga sudah dijawab beberapa ya, salah satu contoh itu baru contoh, belum tentu itunya ya, bisa dicari mungkin tidak dari sekringnya tadi ya, mungkin dari tidak karena terlalu dingin, mungkin yang lain. Nah, nanti silakan cari. Nah, selanjutnya saya akan bagikan lembar kerja atau job sheet. Nah, ini nanti langkah-langkahnya silakan dibagi ya. Ketua kelasnya ya Pak Sony, Mas Sony ada? Ada, Pak. Ya, ini silakan dibagikan ya, ini lembar kerjanya nanti dibagi per siswa sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, kerjanya kelompok cuma silakan per siswa mikir semua ya, tidak satu mikir yang lain ikut ya. Nanti kalau gitu nanti nggak aktif semuanya kelompok. Biasanya kan kelompok itu hanya satu saja yang mikir, yang lainnya ngikut ya, itu nggak boleh nanti seperti itu. Silakan nanti dicari sesuai LKPD-nya ini, kemudian silakan didiskusikan. Bisa dipahami ya? Sudah dibagikan Mas Sony LKPD-nya? Udah, Pak. Selanjutnya
setelah di pertemuan pertama ini ya kita baru teori ya, mencari masalah sama contoh perbaikan masalahnya. Nah, nanti di waktu praktek baru kita akan mencari semua masalah itu apa kira-kira selain 3 itu tadi ya, terutama nanti 3 itu baru secara umumnya masih banyak sekali. Ya misalnya kok nanti komponen ada yang rusak, ya silakan nanti benar-benar rusak atau enggak. Ya jangan asal-asalan, karena kita ini sebagai mekanik nanti ke depannya nggak boleh asal-asalan, nggak boleh mendiagnosis asal-asalan ini padahal nggak itunya. Yang kebanyakan kan gitu, ada beberapa lah, ada beberapa bengkel ya yang seperti itu. Saya harapkan di sini kalian belajar nanti ke depannya nggak asal-asalan, ya. Jangan curang. Jadi makanya dari awal harus kita latih tidak curang untuk belajar, menyontek atau berbohong, tidak tanggung jawab, itu juga nggak boleh. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, kalau belum paham silakan, ada yang bertanya? Ada? Dari siswa-siswa yang terlibat ini, adakah yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada ya sementara ya. Belum, Bang. Oke. Kalau belum ada, ini saya akan memberikan kisi-kisi ya. Nanti setelah ini ya juga ada ujiannya. Saya share kembali. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, di sini nanti kegiatan praktek ya, kisi-kisi dari kegiatan praktek memperbaiki sistem AC ya. Yaitu kalian akan dinilai dari sikap kerjanya. Ya, ini sikap dalam bekerja, nanti nilainya segini. Silahkan kalian perhatikan ini. Kemudian itu dari sikap, kedisiplinan, ketelitian sampai ketekunan dalam bekerja. Kemudian waktu ya, waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, ini nilainya segini ya. Jadi sebagai siswa ya atau kalian anak teknik itu kalian harus terampil, harus juga waktunya juga harus efisien. Jadi cepat saja juga nggak boleh, bagus saja juga nggak boleh. Ya harus bagus juga cepat. Logikanya gini, bengkel-bengkel itu kan biasanya kalau bengkelnya lama ya juga nggak laku ya, bengkelnya cepat-cepat saja tapi kerjanya nggak benar, itu juga nggak laku. Itu maksud dari tujuannya, kenapa kok kita harus cepat dan baik. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian nanti nilainya di total yaitu ada persiapan tadi, ya, mulai sikap-sikap kalian, proses kerjanya, proses praktek kalian, kemudian sikap kerjanya, kemudian waktu. Nah ini nanti ketika praktek penilaiannya seperti itu ya, untuk mengidentifikasi masalah. Jadi kalian tentunya nggak boleh lama ya, apalagi sudah ketemu nggak tahu cara memperbaikinya, ya nggak tahu akar masalahnya. Jadi kalian harus mengidentifikasi, kemudian harus tahu akar masalahnya apa, kemudian kalian nanti kolaborasi dengan teman-teman, diskusikan, kemudian selanjutnya solusinya bagaimana. Solusinya apa yang harus dilakukan, setelah itu nanti kalian evaluasi kembali. Ya, sudahkah benar, sudahkah baik belum ya, atau diuji. Mungkin itu arahan dari pertemuan teori di hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya kita harapkan ketika praktek kalian sudah paham, ini baru arahan-arahan saja. Setelah praktek nanti kalian tidak bingung ya. Ini sudah saya jelaskan beberapa hal. Mungkin ada yang ditanyakan. Untuk mungkin selalu nggak ada yang tanya, saya yang tanya ya. Saya jelaskan percuma tadi sudah saya jelaskan sampai sini nggak paham.
Kira-kira apa? Gimana? Ada Pak yang tanya? Guru izin Pak Guru. Mau ke toilet dulu Pak Guru. Oh iya iya iya, siap-siap. Jangan lama-lama ya Mas Leonov. Iya Pak Guru. Oke. Izin ke toilet, Pak. Wah, nanti gantian Pak, satu gantian satu-satu Mas. Nggak boleh dua-dua. Ya. Oke, Mas Leonov dulu ke toilet. Silakan yang lain menanggapi. Ada yang ditanyakan, kalau enggak saya yang bertanya. Ya. Jadi yang saya jelaskan sudah paham. Mungkin dari Mas Rijal, Mas Rijal tidur itu atau enggak? Enggak, belum dengar suaranya Mas Rijal. Habis dari toilet tadi Pak, mohon maaf, izin. Oh, wah, iya ya. Kapan Gimana tadi praktek sudah apa ini, Pak? jelas? Oh ya, sabar prakteknya ya. Saya yakin memang anak teknik itu prakteknya semangat ya, teorinya kurang semangat. Tapi ya kita tanpa dasar, tanpa teori kita nggak bisa. Ya, harus ada dasarnya. Jadi semuanya tuh harus ada dasarnya, ada prinsipnya. Jadi nggak bisa salah-salah. Nah, nanti kalau praktek tanpa teori atau tanpa dasar, kali kita nanti asal-asalan, nanti keliru. Akan terjadi beberapa hal, salah keselamatan kecil. Itu mungkin kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Iya, Pak. Ya, gimana Mas Rijal? Pak. Apa yang ditanyakan dari kita mendiagnosis sistem AC ini? Iya. Ini saya kan nanti saya kesulitan nih Pak, kesulitan. Ya. Kan kita masih ini diskusi kelompok. Nah, kita termasuk saya ini kesulitan dalam hal nanti ukur tekanan dari ini ya Pak ya, AC ya Pak ya. Oh ini iya. kita kesulitan nih Pak. Mungkin nanti diarahkan Pak, ketika nanti siap. praktik Pak, kita Oke, kesulitan siap, menggunakan siap. alatnya Pak. Oke, siap. Mungkin lupa ya, di kelas 2 sudah pernah kita melakukan pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan sistem AC sudah. Di pertemuan kelas 3 ini kan kita mendiagnosis. Nah, nanti kita ulas lagi ketika praktek. Mas, ya gitu ya Mas ya. Oke, nanti saya arahkan. Mungkin temannya yang lain ya, yang mungkin sudah hebat, ya, sudah bisa mengajari. Ya, di perlunya tutor sebaya. Ya, di pembelajaran nanti bisa dengan temannya. Ya. Untuk kalau memang belum bisa semua, nanti baru saya yang akan mengajari kalian. Ada lagi mungkin yang bertanya untuk sebelum praktek di pertemuan berikutnya. Saya harapkan di pertemuan ini ya, di teori ini kalian sudah jelas alurnya nanti seperti apa. Kalian tadi sudah saya kasih LKPD atau job sheet. Nah itu nanti arahan kalian kerjanya ya, atau prakteknya. Dan sampai keliru. Jadi mendiagnosis, terus nanti setelah mendiagnosis kalian cari masalahnya tadi, kemudian apakah sudah benar, dipastikan benar-benar. Kalau memang jangan sampai keliru ya, kalau keliru nggak rusak malah kalian bongkar. Jadi, yang selanjutnya kalian perbaiki, cari kerusakan terus itu. Mungkin saya bertanya, kalau nggak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin saya tanya Mas Teguh ini ya, Mas Teguh agak ngantuk ya, semangat ya Mas Teguh ya. Ya Pak. Nah, walaupun sudah siang kita harus tetap semangat ya, tanpa pantang menyerah. Sore ini Pak, bukan siang. Malah sudah sore ini ya. Ya sudah mau pulang Nah, Pak. Kita tetap walaupun siang atau sore semangatnya harus pagi. Tadi kan sudah kita yel-yel semangat pagi. Oke. Mungkin Mas Teguh saya tanya ya, dari pembelajaran tadi kira-kira yang dapat diambil manfaatnya atau apa itu yang bermanfaat buat Mas Teguh, apa kira-kira yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Silakan. Iya Pak, manfaatnya jadi kita tahu apa saja kerusakan pada AC. Oke, siap. Apalagi? Dan kita bisa memeriksa pada kerusakan tersebut yang mana rusaknya Pak. Oke, siap. Iya. Oke, siap. Tapi itu baru secara teori Pak.
Oh Nah, iya, kalau ya. prakteknya kita belum tahu nih Pak. Oke, Oke, siap ya. Pak. Makanya kita juga nggak teori saja, nanti teori juga praktek di pertemuan berikutnya. Ya, jadi Ya, Pak. pertemuan awal ini kita teori dulu, kita harus tahu arahnya. Setelah itu nanti kita praktek. Mungkin itu ya, saya kira yang lain sudah paham. Ya, saya simpulkan dari kegiatan kita hari ini, kita mempelajari sistem AC ini ya, mendiagnosis. Kalian harus tahu benar-benarnya ya. Dan saya tadi kelupaan ya, ketika nanti mendiagnosis sampai memperbaiki ya, jangan sampai lupa literasi kalian ya, pakai buku pedoman. KPD tadi hanya sebagai arahan, kalian harus literasi dengan buku-buku praktek yang ada di perpustakaan kita ya. Nah, perpustakaan bengkel TKR ada, perpustakaan sekolah juga ada, nanti silakan kalian cari. Ya, kalau perlu kalian pinjam, atau mungkin sekarang zamannya teknologi bisa searching ya di YouTube nanti ya, setelah pembelajaran berakhir ketika sudah pulang kalian silakan bisa nonton YouTube masalah-masalah apa aja yang ada di sistem AC mobil, kemudian perbaikannya gimana ya, kalian harus bisa. Jadi gunakanlah teknologi semaksimal mungkin, jangan hanya main Mobile Legends ya anak-anak ya, atau mungkin FF, nah itu enggak kurang bermanfaat. Silakan sekali-kali kita gunakan HP kita untuk yang bermanfaat. Itu tambah akhir kata dari saya sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini ya. Ini juga sudah hampir waktunya pulang ya, sudah sore tadi. Teman kalian mengingatkan tadi sudah mau pulang itu tadi, sudah mengingatkan. Jadi silakan. Kayak hukum. Sudah ngantuk ya Mas Sony ya? Sudah Pak, lapar ya? Mantap. Sudah makan berapa kali? Baru 2 kali Pak. Baru 2 kali. Ya nanti setelah ini pulang minta masakan mamanya ya. Oke. Iya, siap Pak. Siap-siap. Yang penting ketika pulang nanti yang saya harapkan hati-hati di jalan ya. Sebelum kita akhiri, semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bermanfaat ke depannya nanti untuk orang lain. Mungkin kita tutup dulu dengan doa penutup majelis, bisa diwakili oleh ketua kelasnya. Tadi siapa ya? Mana ketua kelasnya? Saya Pak. Ya, silakan Mas Sony. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita pulang ke rumahnya masing-masing. Doa dengan pembacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Mas Sony. Untuk saya sendiri mohon maaf sebelumnya kalau ada salah, silakan bisa pulang. Hati-hati di jalan. Ya, tidak usah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang menanggapi. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Silakan Bapak-bapak. Tidak ada yang mau menanggapi atau dari Jul? Barangkali Pak Jul ada masukan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Jul. Bapak ini Bapak Ayu sudah bagus, sudah mau ngajar ini. Sering ngajar praktek Pak. Pakai bagus ini. Bagus tekniknya, langkah-langkahnya, strategi ngajarnya juga bagus lah itu. Sudah biasa ngajar kan, udah alam kita begitu. Tapi ada satu hal yang perlu yang saya lihat tadi kan ada pretest istilahnya mengingat kembali apa yang telah kita berikan di kelas 11 kemarin itu. Kita mau masuk di tadi kan sudah tanyakan nama komponen, kan ada kompresor, kan ada evaporatornya, lalu komponen yang lain ada pompanya gitu. Seharusnya ditambah lagi sedikit fungsi evaporator itu apa gitu. Itu kan jadi kan lebih dilemparkan kepada yang lain gitu. Ya, ini tanya nama komponen, yang lainnya ditanya fungsi komponen supaya mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan terdahulu gitu. Tapi secara umum bagus ini. Mudah-mudahan ya sukses ya Pak Bayu ya. Terima kasih Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya mungkin menanggapi sedikit Pak, tadi saya pengennya gitu Pak, cuma keterbatasan waktu lagi-lagi Pak ini. Iya Pak, ya tidak ingin mengulas lagi yang kelas 2 terlalu banyak Pak, kita lebih ke identifikasi. Mungkin itu Pak. Iya, Pak. Iya, Ya, maksud saya. lanjut Pak. Ya. Yang lain Ya, mungkin silakan. terima kasih Pak Jul. Silakan yang lain, Bapak. Monggo silakan Pak Tommy, Pak Rizal. Ada tanggapan Pak Rizal dari saya yang masih dalam keterbatasan Ya, ini. Pak. Ya, Pak. Pak Yufi. Ya silakan Pak Teguh. Ya Baik, Teguh. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya sama-sama Pak. Ini apa tadi? Lupa jadi. Ini kelas 12, Pak ya? Ya Pak, kelas 12. Kelas 12, ya AC. Jadi berapa pertemuan Pak dibikin Pak? Itu kalau Untuk yang sesuai silabusnya itu 4 pertemuan Pak. Cuma di sini PPG nanti 2 pertemuan teori dan praktek Pak. Oh gitu ya. Ya. Nah, kalau biasanya Pak, kalau biasanya realnya ngajarnya berapa kali pertemuan Pak? Kalau untuk masalah AC ini, Kalau Pak? realnya kita itu kelompok Pak ya, rolling, jadi 3 pertemuan Pak. Satu pertemuan gitu. itu mempelajari tentang komponen, pertemuan keduanya itu mengukur, ketiganya uji Pak. Gitu. Jadi nanti setelah itu rolling. Jadi shiftnya gitu Pak kita. Iya. 1 hari full Pak itu, jam 7 sampai jam 10 sistem blok. Iya, Pak. Enggak blok mingguan. Ya kalau diperhatikan memang AC ini agak sulit Pak ya, apanya? Iya, Pak. Materinya agak lumayan sulit, agak berat sebetulnya. Kan Iya. ada wiringnya, kemudian juga komponennya itu agak rumit kalau saya perhatikan memang AC ini agak rumit. Belum lagi pengukurannya, terus pengisiannya, freonnya itu kan otomatis habis pakai begitu Pak ya. Jadi Ya, emang betul-betul tantangan sekali kalau AC ini Pak, betul. Tantangan sekali memang kalau AC ini. Jadi kita sebagai guru kalau menurut saya harus lebih lebih ini sebenarnya lebih memperhatikan siswa karena ya itu tadi sulit tadi. AC kan agak sulit jadi siswa tuh biasanya agak Perlu pendampingan itu Pak, ya, susah ya. gitu Pak. Iya betul Pak. Bahkan mungkin perlu begini Pak. Didatangkan instruktur. Betul. Instruktur AC betul Pak, diundang biar siswa lebih semangat. Nah, itu seperti itu. Betul. Betul Pak. Jadi penyampaian karena terus terang kadang-kadang kita guru juga agak kewalahan Pak. Agak kewalahan terus terang kita. Siswa nanyanya begini gitu agak kewalahan kita juga kadang membaca ininya juga kadang-kadang kita isi tapi belum dingin juga seperti itulah. Tapi kalau yang praktisinya mereka udah biasa jadi perlu juga kita undang seperti itu mungkin Pak Wahyu Fi. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih atas tanggapannya Pak. Ya untuknya ini saya juga mengajar kelas 3 sistem AC Pak. Dan juga sebelumnya saya juga habis magang di Nasmoko juga belajar dengan sistem AC. Jadi sedikit banyak ya saya paham aslinya mudah Pak. Cuma kalau memang kita belum pernah susah. Dulu saya juga nggak paham susah. Cuma kalau sudah kita ajari ya lumayan lah. Ya, betul Pak. Oke. Berarti kayak orang nambel ban Pak sistem AC. Yang bocor mana kita cari gitu. Iya. Kalau di sisi komponennya, kalau di kelistrikannya malah ya lebih simpel sih, cuma yang paling menghidupkan magnetic plat, kemudian extra fan, ya, sama blower itu 3 itu. Ya mungkin itu dari saya. Ada yang tanggapan lain karena waktu kita juga masih banyak yang belum peer teaching. Mungkin cukup itu dulu atau gimana, ada tanggapan yang lain? Terima kasih. Tambahan dikit aja Pak, tambahan. Oh iya Pak. silakan Pak Rizal nih yang enggak Mas ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, memang tidak sepenuhnya tadi melihat Bapak peer teaching tadi karena lagi ke toilet Pak, belet. Mohon maaf. Tambahannya mungkin dalam hal proses penyampaian materi ataupun penyampaian Bapak ketika nanti PPL-nya ya Pak ya. Mungkin Bapak harus lebih energik Pak. Itu aja sih Pak. Lebih energik dalam hal mungkin intonasi suaranya atau gestur tubuhnya
yang itu menjadi apa ya, motivasi terutama untuk kita juga, kedua buat peserta didiknya Pak. Jadi kalau nanti ngeliat gurunya aja begini, gue juga males. Nah, takutnya seperti itu. Jadi mungkin itu ini aja Pak. Jadi lebih Bapak lebih apa ya, nanti kita PPL lebih semangat lagi intonasinya, terus strategi-strategi apa yang kira-kira apa ya yang Bapak ingin lakukan, karena kalau yang saya lihat ini materi Bapak memang tadi Pak Teguh bilang cukup banyak yang nantinya akan didiskusikan atau dianalisis gitu Pak. Nah, itu aja sih Pak, mungkin tambahannya. Semangat Pak. Oh siap Pak, terima kasih. Mungkin ini agak siangan Pak, ini agak rada lemes. Ya, mungkin itu yang lain ada tanggapan kalau mungkin bisa. Yang lain udah pada pulang sekolah, saya belum pulang ini. Ya ini Pak, saya juga panitia pas ini yang nggak bantu yang lainnya Pak, saya izin dulu. Ngopi dulu Pak Wayufi, ngopi dulu. Oke Pak, siap, belum sempat Pak, saya belum ngopi nih. Tambah kopinya Pak. Gantian. Selanjutnya, next. Pak Sony. Ya, mungkin ini saya tutup dulu ya, terima kasih banyak atas masukan teman-teman. Tutup Pak. Ya, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.